ketentuan khusus pendaftar P3K tadi sudah dijelaskan ya Bapak Ibu. Jadi terus yang kedua, pelamar P3K itu wajib berstatus aktif di unit kerja pada saat mendaftar dan tidak pernah diberhentikan atau mengundurkan diri. Jadi Bapak Ibu yang akan melamar P3K, melamar di formasi P3K tahun 2024 ini harus aktif bekerja di tempat Bapak Ibu semuanya melamar P3K. Jadi kalau Bapak Ibu bekerja di dinas sosial, saat ini bekerja di dinas sosial. Nah, jadi juga harus melamar di dinas sosial juga ya Bapak Ibu. Khusus untuk yang mempunyai dinas yang mempunyai UPT itu boleh lintas UPT di dalam satu JPT atau di dalam satu dinas induk. Jadi kalau seumpama Capdin PTT di Capdin cabang dinas Malang seumpama mendaftar di UPT-nya Dinas Pertanian itu tidak boleh ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu semuanya itu anggaran dari tenaga non ASN itu sudah dianggarkan sesuai dengan OPD masing-masing. Jadi nanti kalau Bapak Ibu diterima di OPD-nya itu seumpama diterima menjadi paruh waktu tapi di lain OPD, seumpama nekat gitu daftar di lain OPD, tidak pada saat ini bekerja gitu, daftar di lain OPD. Nah nanti malah ujung-ujungnya Bapak Ibu nanti tidak dipertimbangkan menjadi paruh waktu karena anggarannya tidak ada. Itu nggih. Jadi untuk meminimalisir Bapak Ibu diusulkan atau dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu, maka Bapak Ibu ini kita kan juga mau menyelesaikan tenaga non ASN di tahun 2024 ini. Maka Bapak Ibu kita sarankan untuk mendaftar di tempat Bapak Ibu saat ini bekerja. Gitu nggih Bapak Ibu. Nah, khusus untuk yang PTT sekolah tadi, karena ini Dinas Pendidikan mempunyai privilege sendiri. Dinas Pendidikan kemarin keputusan dari pimpinan dari Dinas Pendidikan bahwa PTT sekolah, ngapunten sekali Bapak Ibu yang ada di PTT sekolah itu hanya bisa mendaftar di cabang dinas. Boleh lintas cabang dinas, seumpama cabang dinas di Lamongan mendaftar di Gresik itu boleh lintas cabang dinas. Nah nanti kalau seumpama formasinya hanya 1 atau 2 aja, nanti Bapak Ibu memenuhi formasi ini bisa menjadi P3K paruh waktu. Gimana sih mekanisme P3K paruh waktu? Nah untuk mekanismenya kita menunggu juga aturan dari pusat, akan tetapi nanti gaji dan tunjangannya insya Allah sama dengan saat ini Bapak Ibu bekerja. Harus melampirkan 2 nggih. Kalau ada di pengumuman itu ada 2, surat keterangan bekerja dan surat aktif bekerja. Itu formatnya itu beda nggih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus mendownload di website BKD, itu ada 2. Kemudian pertanyaan nomor 2. Yang dimaksud dengan lintas UPT atau lintas Capdin asal masih dalam lingkungan OPD yang sama itu bagaimana ya? Ini kalau ada Capdinnya PTT sekolah dan PTT Capdin itu boleh melamar lintas Capdin. Misal, saya adalah PTT di SMAN 1 Bangkalan. Misal, saya ingin melamar di lokasi Capdin Bojonegoro misal. Nah, itu diperbolehkan karena masih dalam satu lingkungan UPD yang sama di Dinas Pendidikan. Gitu ya. PTT sekolah, PTT Capdin bisa lintas. Kalau PTT induk Dinas Pendidikan hanya bisa melamar di induknya saja, di Dinas Pendidikan. Seperti yang disampaikan Mbak Daul tadi. Nomor 3 mungkin Mbak Ayu. Apakah ada perbedaan pengadaan formasi untuk P3K tahap 1 dan tahap 2? Sama ya Mbak Eki ya? Sama. Jadi tahap 1 dan tahap 2 ini memperebutkan formasi yang sama gitu. Jadi tadi ada yang komen ini Mas Faris, PTT sekolah 10.700. Formasi di Capdin 4 gitu. Save PTT sekolah SMA SMK gitu. Jadi sama aja. Tadi juga ada pertanyaan, kalau sudah mengikuti tahap 1 apakah bisa mengikuti tahap 2? Tentunya berbeda ya. Untuk tahap 1 itu dikhususkan untuk yang terdata di database-nya BKN sama STK 2. Jadi beda pesaing nih, beda kategori.
semua pelamar yang mendaftar di rekrutmen P3K tahun ini itu sebenarnya bisa lulus P3K, hanya saja kalau dia memenuhi formasi dia akan jadi full time. Kalau dia tidak memenuhi formasi maka dia akan jadi part time. Waktu. Nomor 4, non ASN yang terdata di BKN pendidikannya masih SMA, namun sekarang sudah memiliki ijazah S1. Apakah bisa memilih formasi S1 atau hanya boleh memilih formasi yang sesuai ijazah yang sesuai data di BKN? Bisa, boleh. Oh, boleh teman-teman. Ya, BKN. Jadi nanti untuk kualifikasi pendidikan boleh menyesuaikan saat ini daftarnya sesuai dengan formasi S1. Karena yang ada di database BKN itu hanya mengunci NIK-nya saja ya. Kualifikasi pendidikan nggak dikunci. Jadi panjenengan kalau sudah sekolah S1 atau S2 atau S3 bahkan panjenengan nggak rugi. Itu masih bisa digunakan. apakah untuk yang akan mengikuti tahap 2 harus membuat akun sekarang atau besok menunggu informasi lebih lanjut? Boleh. Kalau hanya buat akun itu boleh. Kalau buat akun boleh asal jangan submit. Tapi kalau panjenengan bukan termasuk 3 kategori yang prioritas itu ya, prioritas yang tadi itu bidang pendidik, XTHK 2, terus non ASN yang terdata di database. Kalau panjenengan tidak ada di tiga prioritas ini, panjenengan kan harusnya ada di tahap 2. Tapi panjenengan uji nyali, coba-coba, tebak-tebak berhadiah ya. Sudah buat akun, nyoba daftar di tahap 2, di tahap 1. Panjenengan pada saat membuat sudah buat akun, ingin melamar di tahap 1, ada pertanyaan awal, panjenengan menginputkan NIK. NIK panjenengan kalau tidak ada di 3 kategori itu dipastikan tidak bisa lanjut ke halaman selanjutnya. Gitu ya. Jadi yang tahap 2 buat akun di tahap 1 nggak apa-apa ya, Mas Faris ya. Iya, tadi banyak yang tanya soalnya. Tapi terhenti di tengah jalan, karena dikunci. Ada jadwalnya juga ya. Sesuaikan jadwalnya aja. Kalau mendaftar di OPD lain yang bukan tempat kerjanya saat ini, tapi masih dalam lingkup satu pemerintahan daerah, apakah bisa? Misal saat ini kerja di Dinas Perpusip, ingin mendaftar di Dispendik. Bisa. Karena beda JPT ya. Beda JPT, betul. Harus mendaftar di saat ini dia bekerja. Kalau bekerjanya di Disperpusip, berarti harus mendaftarnya di situ juga. Betul. Pelamar itu kan harus mengunggah surat pernyataan sudah bekerja secara aktif 2 tahun di OPD tersebut. Di instansi yang dilamar. Dan jadi nanti kalau seumpama tidak memenuhi informasi gitu ya, nanti jadi paruh waktu. Nah, itu khusus untuk paruh waktu yang dinas itu nih. Jadi nanti takutnya nggak dianggarkan nih buat yang OPD gitu. Jadi kenapa kami peta-petakan ini, misal Dispendik harus daftar di Dispendik, Dinas Kelautan harus ngelamar di Dinas Kelautan. Jadi gini Ibu dan Bapak, misal di BKD ini PTT ada 30. Otomatis di tahun anggaran ini dan tahun anggaran ke depan, kami ini hanya memiliki anggaran gaji untuk PTT yang nantinya akan menjadi P3K, itu hanya untuk 30 orang ini. Bayangkan kalau misal saya PTT BKD, karena saya menganggap misal, saya ingin melamar di Bapenda, yang saya anggap Bapenda ini take home pay-nya lebih tinggi, menurut saya loh. Jadi saya pada saat itu melamar ke formasi P3K di Bapenda. Bapak Ibu. Oke, nomor 10 terakhir ya. Nah, apabila tidak lolos administrasi P3K, apakah tetap ada kesempatan? Karena kita juga belum bisa menjawab ya. Tidak ada. Iya. Berarti tetap lanjut nggak bisa. Selanjutnya. Berarti dia dikatakan paruh waktu ini Pak apabila dia lolos seleksi kompetensi ya? Betul. Kalau dia harus tes ya, ikut ya. Seleksi kompetensi. Jadi kalau tidak memenuhi formasi bisa menjadi paruh waktu gitu. Tapi tetap harus ikut seleksi kompetensi. Tesnya dan baru bisa dinyatakan lolos juga ya. Iya. Berarti kalau tidak lolos administrasi nih, berarti tetap statusnya sebagai non ASN. Betul. Atau seperti apa? Atau sementara di periode kedua. Betul. Periode kedua. Dan juga kebijakan kedepannya belum ada ya, Mbak ya.